Oke, halo kawan-kawan, selamat pagi. Kita ketemu lagi nih di channel Hukum di Lapangan. Hari ini merupakan hari libur panjang sebetulnya ya. Dari kemarin tanggal merah, hari ini kita eh, cuti bersama. Siapa yang cuti, siapa yang liburan, selamat menjalankan atau menikmati hari libur panjangnya gitu ya. Tapi di sela-sela hari libur saya coba ini nih, kita bahas sesuatu yang ya masih relate lah sama pembahasan kita kemarin ya di video sebelum-sebelumnya gitu ya. Masih tentang hukum, tapi ini realitas yang sering terjadi. Kenapa banyak orang sekarang ya itu mengira setiap konflik itu selalu berawal dari masalah hukum. Tapi pada kenyataannya sebetulnya itu bukan selalu dari masalah hukum ya. Justru banyak konflik itu diawali atau bermula dari hal lain ya, dari hal lain. Mungkin ini ya, mungkin atau kita ambil contoh saja lah ya. Itu dari masalah komunikasi, rasa tidak percaya, rasa tidak dihargai, dan lain sebagainya. Kita bahas lebih lanjut ya bersama saya Kawali di channel Hukum di Lapangan. Jangan lupa sebelum kita mulai di like ya, di subscribe, terus di share ke kawan-kawan semua. Oke, kita lanjut. Nah, dalam praktik di lapangan, hukum seringkali baru muncul atau baru disadari ke permukaan setelah konflik itu besar ya, membesar atau viral, atau bahasa di netizen itu no viral no justice gitu ya. Padahal akar masalahnya sebenarnya belum tentu soal aturan, belum tentu. Ini ya, sekali lagi ya, belum tentu. Nah, banyak kasus baru masuk ke ranah hukum ketika hubungan antara pihak atau kedua belah pihak, atau satu pihak dengan beberapa yang lain, atau antara pihak lah ya, itu sudah mulai rusak, sudah mulai tadi tidak ada rasa percaya ya, atau miskomunikasi dan lain sebagainya. Atau memang ilmu komunikasi itu penting sih, penting ya. Nah, ketika dari miskomunikasi ini, kesalahan mendengar, melihat, mencerna, dan menyampaikan ini sudah disertai dengan emosi, wah itu lebih kacau lagi gitu ya. Apalagi ketika emosinya sudah tinggi, ketika komunikasinya mulai tertutup, wah itu mulai kacau ya. Nah, di titik itu hukum akhirnya digunakan karena sudah tidak ada ini lagi, sudah tidak ada titik temu. Nah, akhirnya hukum digunakan sebagai alat untuk penyelesaian terakhir. Tapi sebelum hukum ini digunakan, sebetulnya masalah itu bisa diselesaikan ya dengan musyawarah, dengan dan lain sebagainya gitu. Tapi karena itu tidak terselesaikan, akhirnya hukum muncul gitu ya, sebagai alat penawar, sebagai obat ya, untuk penyelesaian terakhir. Nah, kalau dilihat lebih dalam, banyak konflik sebenarnya berawal dari yang tadi saya sebutkan di awal, dari miskomunikasi yang tidak lancar, dari mungkin perasaan yang tidak dilibatkan, atau ketidakpercayaan antara pihak gitu ya. Nah, hal-hal ini yang terlihat kecil ini, namun perlahan ini berkembang menjadi lebih besar. Kalau kita belajar di ilmu pengendalian
resiko atau pengendalian bahaya, itu adanya kesalahan-kesalahan kecil yang banyak tidak dikendalikan, itu akan muncul beberapa kesalahan besar. Nah, dari kesalahan besar ini apabila tidak bisa dikendalikan juga, tidak bisa diselesaikan juga, itu akan muncul satu permasalahan yang lebih besar. Nah, itu biasanya di ilmu HSE atau safety itu ada tuh. Jadi 1000 kesalahan kecil tidak dikendalikan, tidak dieliminasi, akan muncul berapa 10 atau 30 kesalahan yang sedang. Ketika itu tidak dikendalikan juga, akan muncul satu kesalahan yang mengakibatkan fatality atau kematian. Itu kalau di ilmu. Itu sama. Kalau kita tarik di permasalahan ini itu sama. Seperti itu ya. Nah, dalam beberapa situasi seseorang atau mungkin perusahaan ya, bisa saja merasa benar ya secara hukum. Namun belum tentu itu diterima secara sosial. Ya kita sajalah, kita mungkin sama tetangga juga kan belum tentu diterima dengan sikap kita, dengan komunikasi kita dan lain sebagainya. Mungkin masalah saluran air ya, mungkin masalah kita buka pintu kita bannya agak seret, akhirnya berbunyi yang cukup besar sehingga mengganggu, bisa juga gitu ya. Apalagi perusahaan ya, itu jelas gitu ya, yang mendirikan mungkin pertambangan atau perkantoran atau pergudangan di tengah-tengah pemukiman dan lain sebagainya ya. Nah, itu seperti itu. Namun ya itu tadi belum tentu diterima secara sosial ya, ketika keberadaan kita ini baru ke situ. Nah, ketika pendekatan hanya mengandalkan aturan ya, misalnya saya udah berizin, saya udah ada izinnya ini dan lain sebagainya gitu. Nah, konflik seringkali semakin keras, semakin hebat, semakin tidak terkendali ya, semakin luas gitu ya. Karena salah satu pihak itu bersikeras ya, dengan prinsip-prinsip segala sesuatunya dengan aturan. Nah, dalam pengalaman saya di lapangan, konflik yang sulit diselesaikan bukan konflik yang yang paling besar, bukan. Tetapi konflik yang memang sejak awal itu tidak pernah benar-benar didengarkan, diterima, dibicarakan lah, didiskusikan ya, didiskusikan gitu. Itu seringkali seperti itu. Jadi kecil abaikan gitu. Padahal ketika kita berhadapan dengan orang, masyarakat atau dengan kelompok ya, itu bukan semestinya atau seharusnya mereka tetap salah. Belum tentu gitu. Ya itu tadi masalah komunikasi bisa jadi dan lain sebagainya. Jadi konflik itu tidak akan menjadi besar ketika awalnya komunikasinya bagus, kita dengarkan ya apa maksud dan tujuannya, apa permasalahannya dan lain sebagainya. Nah, karena pada akhirnya manusia itu bukan hanya butuh kepastian hukum, tetapi juga ingin dihargai, ingin didengar, dan dapat atau pengen diperlakukan secara fair, secara adil gitu ya, secara adil. Nah, itulah sebabnya tidak semua konflik bisa selesai hanya dengan pasal-pasal, dengan aturan-aturan, dengan izin-izin dan lain sebagainya gitu. Nah, karena di balik konflik hukum itu selalu ada realitas sosial, pasti itu, pasti. Bisa lebih dalam,
bisa lebih sedikit dan sebagainya. Tapi selalu ada realitas sosial di dalamnya ketika ada konflik hukum. Nah, mungkin itu sedikit mengisi teman ngopi Anda di pagi hari ya. Dan menurut Anda, menurut kawan-kawan semua nih, sebetulnya apa sih akar konflik yang paling sering terjadi di masyarakat saat ini? Ya, dari mulai MBG lah, dari mulai pembukaan hutan, food estate lah, dari macam-macam permasalahan. Nah, itu sebetulnya apa sih yang sering terjadi konflik? Sebabnya yang terjadi saat ini. Silahkan tulis di komentar, siapa tahu nanti bisa kita bahas bareng-bareng. Terima kasih sudah menonton di channel Hukum di Lapangan, karena hukum bukan hanya tentang aturan tapi juga tentang bagaimana kita memahaminya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, selamat pagi, selamat berlibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.